Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman nonton dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Ama yang akan membahas sebuah film kolosal yang dirilis pada tahun 2010. Film ini juga dibintangi oleh aktor papan atas ganteng dan karismatik asal Amerika Serikat yaitu Jake Gyllenhaal, dan lawan mainnya yang cantik jelita yaitu Gemma Arterton. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Film ini diawali dengan menggambarkan sebuah kerajaan yang membentang dari gurun Cina hingga pesisir pantai Mediterania. Kerajaan itu bernama Persia, yang sangat kuat dalam pertempuran namun bijaksana dalam pengambilan keputusan. Pada masa itu, Persia dipimpin oleh seorang raja bernama Sharman, serta penasihatnya yang bernama Nizam, yang juga merupakan adik kandung dari Raja Sharman. Raja Sharman memiliki dua orang putra yang bernama Tas dan Garsif, tapi di sini tidak diceritakan mengenai ratunya atau kisah masa kecilnya Tas dan Garsif itu. Hingga pada suatu hari, Raja Sharman melihat seorang anak yatim yang bernama Dastan, yang begitu gagah berani membela rekannya dan dapat mengecoh para prajurit yang mengejarnya dengan aksi parkour miliknya. Terkesan dengan keberanian Dastan, sang raja pun membawanya ke istana dan mengangkatnya menjadi anak. 15 tahun kemudian, Tas, Garfis, dan Dastan telah tumbuh dewasa bersama. Namun, Tas harus segera bersiap-siap untuk mengambil alih tahta kerajaan dari ayahnya yang semakin sepuh. Sedangkan Dastan masih sering berada di pasar untuk bermain bersama teman-teman masa kecilnya, walaupun sekarang ia merupakan seorang pangeran. Suatu hari, diadakanlah rapat perang yang dihadiri oleh Paman Nizam, Tas, Garsif, dan juga Dastan. Paman Nizam pun menjelaskan bahwa kota Alamut telah memproduksi banyak senjata untuk dijual ke Koskan selaku musuh Persia. Menurut Paman Nizam, ternyata mata-mata Persia telah berhasil mencegah karavan yang membawa senjata-senjata tersebut dan berhasil menyitanya. Hal ini membuat Pangeran Tas mengambil keputusan untuk melancarkan serangan ke Alamut pada waktu subuh. Penyerangan tersebut akan dipimpin oleh Pangeran Garfis beserta pasukannya. Subuh pun tiba dan serangan pun dilancarkan dari arah gerbang utama. Sementara itu, Dastan beserta rekan-rekannya berinisiatif menyerang dari sisi yang berbeda. Dastan yang mahir dalam parkour dan memiliki keterampilan berpedang yang luar biasa bersama rekan-rekannya berhasil membuka gerbang timur dengan sangat mudah. Pangeran Tas yang sangat terkejut melihat tenda rekan-rekan Dastan yang telah berhasil membuka gerbang timur segera memimpin pasukannya menuju gerbang tersebut. Di tempat lain, seorang putri bernama Putri Tamina yang belum tahu apa-apa kenapa kerajaannya diserang segera menuju kuil agung untuk berdoa. Perang pun pecah di wilayah gerbang timur dan pasukan Persia dengan cepat berhasil merangsek lebih dalam menuju istana Putri Tamina. Sementara itu, Putri Tamina yang telah mengetahui situasi tersebut memberikan sebilah pisau yang dibalut dengan kain warna merah kepada salah satu ajudannya untuk diselamatkan dengan cara dibawa pergi dari sana. Namun, sang ajudan pun berhasil dihadang oleh Dastan. Dalam pertarungan mereka, sang ajudan pun kalah melawan Dastan dan akhirnya mengambil belati yang dibawa oleh ajudan tersebut. Hingga pada akhirnya Alamut pun berhasil ditaklukkan. Putri Tamina yang awalnya memberontak dan tak mau dibawa oleh Pangeran Tas berubah saat melihat belatinya ada pada Dastan. Setelah perang berakhir, Raja Sharman datang ke Alamut. Namun, bukannya mendapat pujian dari ayahnya, Pangeran Tas dihadapkan pada amarah Raja Sharman yang tak terhingga di hadapan Paman Nizam. Hal ini didasari oleh Raja Sharman yang memiliki pandangan bahwa Alamut adalah kota yang suci dan hubungannya dengan Persia sangatlah erat.
sehingga mustahil bagi Alamut untuk mengkhianati Persia dengan menjual senjata kepada musuh. Pangeran Tas pun merasa sangat bersalah atas tindakannya dan bertekad untuk menyelidiki dugaan pengkhianatan Alamut tersebut. Seperti biasa, setelah menaklukkan sebuah kota, maka akan diadakan sebuah perayaan untuk merayakan kemenangan tersebut. Pangeran Tas yang tidak dapat menghadiri perayaan karena harus menyelidiki sebuah terowongan di pinggiran timur kota Alamut, meminta Dastan untuk menjaga Putri Tamina, karena rencananya Putri Tamina akan dinikahkan dengan Pangeran Tas untuk mempererat hubungan antara Persia dan Alamut. Kemudian, Pangeran Tas memberikan sebuah jubah ibadah para pemimpin Alamut kepada Dastan untuk diberikan kepada sang raja sebagai tanda kehormatan. Pesta jamuan pun dimulai, dan di tengah acara tersebut Raja Sarman memuji Dastan karena keberanian dan keputusannya di medan perang. Setelah itu, Dastan memberikan jubah ibadah yang ia terima dari Pangeran Tas kepada Raja Sarman. Sambil menyerahkan jubah tersebut, ia juga memperkenalkan Putri Tamina kepada sang raja, sekaligus memohon izin untuk menikahkan Pangeran Tas dan sang putri. Namun, permintaan itu ditolak oleh sang raja dengan alasan bahwa Pangeran Tas telah memiliki banyak istri. Sebaliknya, Raja Sarman memerintahkan Dastan untuk menjadikan Putri Tamina sebagai istri pertamanya. Keputusan ini membuat Dastan tidak bisa berkata-kata karena Dastan sendiri belum siap untuk menikah dan masih senang bermain-main dengan status jomblonya itu. Tak lama berselang, jubah yang dikenakan oleh sang raja pun terbakar dan menyebabkan tubuhnya terluka parah hingga akhirnya tewas dipenuhi luka bakar. Dastan pun merasa heran dan panik. Sementara itu, Garsip dengan cepat menuduh Dastan sebagai pembunuh sang raja. Putri Tamina tiba-tiba muncul dan membantu Dastan untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Saat dalam pelarian bersama Putri Tamina, Dastan mengaku bahwa ia bukanlah pembunuh sang raja, melainkan Pangeran Tas-lah yang secara tidak langsung menyebabkan kematian sang raja dengan cara memberikan racun melalui jubah yang diberikan kepada Dastan. Putri Tamina yang dikenal sebagai sosok yang baik hati tiba-tiba mengacungkan pedang kepada Dastan, sehingga belati yang ia bawa dari Alamut pun terjatuh. Dastan segera mengambil kembali belati yang terjatuh itu dan tanpa sengaja memencet permata yang ada pada gagangnya. Kejadian tak terduga pun terjadi. Dastan seolah-olah terlepas dari raganya dan melihat seolah-olah waktu bergerak mundur. Ia pun mengulangi hal yang sama untuk memastikan bahwa itu nyata dan bukanlah mimpi. Setelah itu, Dastan baru sadar bahwa penyerangan ke Alamut bukanlah karena pengiriman senjata, melainkan demi mendapatkan belati tersebut. Namun, Dastan tetap curiga terhadap Pangeran Tas dan menganggap bahwa dialah otak di balik seluruh peristiwa ini. Mungkin dengan cara ini ia bisa menjadi seorang raja yang lebih baik daripada ayahnya. Di sisi lain, Putri Tamina merasa marah terhadap Dastan karena telah menggunakan pasir yang terdapat pada belati tersebut hingga habis. Keesokan harinya, Dastan berencana pergi ke pemakaman raja untuk bertemu dengan Paman Nizam dan mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya demi menyelamatkan karirnya dan membersihkan namanya. Sementara itu, di Persia sendiri, Pangeran Tas secara otomatis naik tahta menggantikan ayahnya, dan dia pun segera menugaskan Pangeran Garsip untuk menangkap Dastan dan membawanya kembali ke kerajaan untuk diadili. Dalam perjalanan menuju Persia, Dastan dan Putri Tamina harus melewati lembah para budak yang haus darah. Di sana, Putri Tamina berpura-pura pingsan karena kehausan, dan saat Dastan akan mencoba membantunya, ia malah diserang dan pingsan akibat pukulan di kepalanya. Putri Tamina lalu pergi dengan membawa belati yang sebelumnya telah dicuri oleh Dastan.
Singkat cerita, Dastan terbangun dan mendapati dirinya dikelilingi oleh para bandit yang dipimpin oleh Syekh Ammar. Sementara itu, di tempat lain, Putri Tamina yang sudah merasa aman berniat mengisi kembali pasir yang telah habis dari belati tersebut. Ternyata Putri Tamina memiliki pasir cadangan yang ia simpan dalam kalung perhiasannya sendiri. Tanpa diduga, Dastan pun datang dengan para bandit dan berhasil menangkap Putri Tamina. Dastan pun meminta kembali belati yang diambil sang putri dan ia pun menyerahkan Putri Tamina kepada Syekh Ammar untuk dijadikan pelayan. Itu terjadi karena Dastan sudah terbiasa bergaul dengan para preman pasar hingga ia pun berhasil bernegosiasi dengan Syekh Ammar selaku ketua bandit. Ketika berada di tempat Syekh Ammar, Dastan pun mengambil pasir yang ada pada kalung Putri Tamina. Sang putri mencoba menjelaskan bahwa belati itu adalah benda keramat milik para dewa. Namun Dastan tak peduli. Kemudian Dastan diajak menonton pertandingan balap burung unta yang dipromotori oleh Syekh Ammar sendiri dan melihat Putri Tamina sebagai pelayan di sana. Ternyata berita mengenai penangkapan Dastan telah sampai ke telinganya Syekh Ammar. Awalnya Dastan tidak bisa berbuat banyak, tetapi setelah melihat Syekh Ammar mengambil belati yang dimilikinya lalu menyatukannya dengan senjata yang lain untuk dilebur, Dastan dan Putri Tamina pun dengan kompak berhasil mengambil kembali belati tersebut lalu kabur. Singkat cerita, Dastan dan Putri Tamina pun telah sampai di Afrat. Namun, mereka tidak melihat Pangeran Tas dalam rombongan yang berjalan menuju ke pemakaman. Dastan pun kemudian memutuskan untuk pergi sendirian menemui Paman Nizam. Setelah menerima pesan dari Dastan, Paman Nizam pun menemui Dastan di tempat yang sepi. Dastan kemudian menceritakan tentang pembunuhan sang raja dengan menggunakan jubah beracun yang sebelumnya diberikan oleh Pangeran Tas padanya. Selain itu, ia juga mengungkap tentang belati ajaib yang diduga menjadi incaran Pangeran Tas yang sebenarnya telah menuduh Alamut sebagai pengkhianat untuk memberikan alasan bagi serangan mereka. Ketika Dastan akan memberikan belati yang dimaksud kepada Paman Nizam, tanpa diduga ternyata Putri Tamina telah menukarnya dengan barang yang lain. Hal ini membuat Dastan bingung, terutama ketika ia melihat luka bakar pada tangan Paman Nizam. Padahal pada saat raja terbakar, Paman Nizam tidak melakukan apapun untuk membantunya. Tiba-tiba datanglah prajurit kerajaan beserta Pangeran Garsip yang langsung mengejar Dastan. Namun, Dastan berhasil melarikan diri berkat keahlian parkournya. Setelah insiden itu, Paman Nizam menghadap Pangeran Tas dan mengusulkan untuk segera membunuh Dastan tanpa perlu membawanya ke pengadilan. Namun, saran Paman Nizam ditolak oleh Pangeran Tas yang merasa Dastan harus diadili secara resmi terlebih dahulu. Paman Nizam kemudian pergi ke markasnya Hasasin. Jadi Hasasin adalah sekelompok pembunuh bayaran yang sebenarnya telah dibubarkan oleh Raja Sarman. Namun perintah tersebut tidak dijalankan oleh Paman Nizam karena Paman Nizam mempunyai maksud tertentu. Paman Nizam pun memerintahkan kelompok Hasasin untuk memburu dan membunuh Dastan. Sementara itu, Dastan berusaha mencari keberadaan Putri Tamina. Singkat cerita, akhirnya Dastan berhasil menemukan Putri Tamina. Dastan segera meminta penjelasan dari sang putri mengenai belati tersebut. Putri Tamina menjelaskan bahwa belati tersebut adalah pemberian dewa. Dan di Alamut terdapat jam pasir dewa yang jika ditusuk oleh belati tersebut bisa membawa seseorang kembali ke masa lalu sesuai dengan keinginan mereka.
Dastan akhirnya menyadari bahwa Paman Nizam lah yang sebenarnya mengincar belati tersebut agar bisa kembali ke masa lalu dan mencegah dirinya menyelamatkan Raja Sarman dari serangan singa supaya ia bisa menjadi raja selanjutnya. Tanpa diduga lagi, Syekh Ammar kembali menemukan Dastan dan Putri Tamina. Syekh Ammar langsung meringkus mereka berdua setelah marah atas kehilangan burung unta lainnya akibat aksi Dastan pada tempo hari. Kemudian malam hari pun tiba lagi. Saat rombongan Syekh Ammar sedang beristirahat, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan ular kiriman dari Hasasin. Awalnya banyak korban yang jatuh, tapi setelah Dastan menggunakan kekuatan dari belati tersebut, ia mampu memprediksi serangan dan membunuh semuanya dengan mudah. Keesokan harinya, Dastan dan Putri Tamina serta ditemani rombongan dari Syekh Ammar pergi ke kuil tempat belati itu berasal untuk mengamankan belati tersebut. Dastan dan Putri Tamina akhirnya sampai di kuil yang dimaksud dengan ditemani oleh Syekh Ammar. Akan tetapi, semua penjaga termasuk imam kuil di sana telah tewas, sehingga Putri Tamina harus mengorbankan dirinya agar bisa meredam kemarahan para dewa. Tiba-tiba muncullah Pangeran Garsip beserta pasukannya datang menyergap Dastan dan kawan-kawan. Pangeran Garsip awalnya marah, tetapi setelah mendengarkan penjelasan dari Dastan tentang Paman Nizam, ia pun luluh. Namun, kejadian tak terduga kembali terjadi. Pasukan Hasasin datang untuk memburu Dastan, tetapi malah mengincar semua orang di sana, termasuk Pangeran Garsip yang akhirnya tewas bersama pasukannya yang dibantai. Untungnya, Dastan dan Putri Tamina berhasil melarikan diri dan masuk ke sebuah kuil untuk mengembalikan belati tersebut ke tempat semula. Hampir saja belati itu masuk ke dalam lubang asalnya, tiba-tiba seorang pasukan Hasasin menyerang mereka. Akibatnya Putri Tamina pingsan karena terkena serangan dari pasukan Hasasin. Sedangkan belatinya berhasil diambil oleh pasukan Hasasin dan diberikan kepada Paman Nizam. Setelah memakamkan Pangeran Garsip, Dastan dan pasukan Syekh Ammar pun pergi ke Alamut untuk mencegah Paman Nizam menembus jam dinding pasir dewa. Karena ternyata Paman Nizam telah mengetahui letak jam pasir tersebut, mereka menyelinap masuk ke Alamut dan segera mencari pisau belati keramat tersebut. Akhirnya belati tersebut ditemukan oleh anak buah Syekh Ammar dan dengan kemampuan lempar pisaunya yang luar biasa, diberikanlah belati tersebut kepada Dastan dengan cara dilempar. Akan tetapi anak buah Syekh Ammar tersebut meninggal karena diserang oleh pasukan Hasasin. Paman Nizam sangat kesal karena kembali kehilangan pisau belati keramat tersebut. Dastan dan Putri Tamina berhasil melarikan diri dengan bantuan Syekh Ammar sebagai pengalih perhatian. Singkat cerita, Dastan berhasil menemui Pangeran Tas di istananya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya Pangeran Tas ragu untuk mempercayai Dastan, tetapi akhirnya ia percaya setelah membuktikan sendiri kekuatan belati keramat tersebut sesuai dengan arahan dari Dastan. Tak lama kemudian, Paman Nizam datang bersama salah satu anggota Hasasin dan langsung menebas lehernya Pangeran Tas, sehingga Pangeran Tas pun meninggal seketika. Sedangkan Dastan disekap oleh anggota Hasasin itu, dan belatinya berhasil direbut kembali oleh Paman Nizam. Paman Nizam pun langsung pergi setelah mendapatkan belati tersebut. Sementara Dastan harus membunuh orang-orang yang menyekapnya agar bisa mengejar Paman Nizam dengan panduan dari Putri Tamina. Disinilah baru terungkap lagi bahwa anggota Hasasin ternyata merupakan imam kuil suci tempat belati tersebut disimpan, sehingga mereka mengetahui letak jam pasir dewa. Pantesan. Akan tetapi, sesampainya di tempat yang dimaksud, di sana sudah berdiri Paman Nizam yang bersiap menusuk jam pasir tersebut, yang mana menimbulkan perkelahian kecil yang menyebabkan Putri Tamina terjatuh ke jurang hingga meninggal. Pada akhirnya belati keramat itu berhasil ditancapkan oleh Paman Nizam,
Dastan pun mencoba mencabut belati tersebut agar ia dan Paman Nizam tidak terlalu jauh terdorong ke masa lalu. Belati itu pun akhirnya berhasil dicabut kembali. Lalu tiba-tiba saja Dastan ada di Alamut dengan keadaan pasukan Persia yang baru saja berhasil menaklukkan Alamut. Sadar dengan apa yang akan terjadi setelah itu, Dastan pun segera pergi menghampiri Pangeran Tas dan menceritakan pengkhianatan yang sebenarnya dilakukan oleh Paman Nizam. Sempat terjadi perdebatan kecil antara Dastan dan Paman Nizam pada saat itu. Namun Pangeran Tas mengambil keputusan untuk memeriksa seluruh mata-matanya Paman Nizam. Paman Nizam merasa rencananya telah terbongkar. Ia pun mengeluarkan pedangnya dan berduel dengan Dastan. Namun Pangeran Tas membunuh Paman Nizam ketika ia akan menyerang Dastan dari belakang. Setelah itu Pangeran Tas pun menghadap ke Putri Tamina untuk meminta maaf dan bersedia mengganti rugi semuanya. Selain itu, Pangeran Tas pun berencana akan menikahkan Dastan dengan Putri Tamina untuk mempererat hubungan antara dua kerajaan tersebut. Dan film pun udahan. Lumayanlah cerita filmnya bagus Jadi film ini menggabungkan elemen petualangan, fantasi, dan roman dengan efek khusus yang mengesankan lah gitu. Menciptakan kisah yang mendalam dan epik tentang perjalanan pahlawan dalam dunia yang penuh dengan bahaya dan misteri gitu. Film ini juga rilis tahun 2010 dan mendapat rating 6,6/10. Jadi buat kalian nih guys yang suka film kolosal, film ini bisa jadi rekomendasi buat ditonton bareng-bareng keluarga di kala santai. Oke, segitu aja videonya. See you next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.